mempersembahkan pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Bapa, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum akan kemuliaan. Di tengah-tengah jemaat ini Kau ada Tuhan, bahkan Kau merawat setiap kami semua yang datang, yang sakit Tuhan Kau sudah sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang Tuhan hari ini mereka mengalami masalah persoalan Tuhan Kau sudah membuat ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Kau turun atas kami semua. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan, saudara. Shalom. Kami dari tim Haleluya Ministry, saudara, dari Sidoarjo kesini karena rindu berjumpa dengan saudara. Saya perkenalkan sebentar saudara ya. Nama saya, biar berbicara ketemu saya nanti menyapa. Nama saya singkat, Evi, saudara. Evi, saudara. Amin. Singkat, padat, seperti orangnya juga padat, saudara. Puji Tuhan, hari ini semua karena kemurahan Tuhan, saudara ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Bapa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan bagi kami jauh dari Sidoarjo, Pak, yang kami rindu untuk menjadi berkat di tempat ini. Siap mendapat berkat? Siap saudara terima berkat? Dan siap menjadi berkat? Tidak ada yang loyo malam hari ini, tetapi semua semangat. Tuhan datang bagi milik kepunyaannya. Tuhan datang untuk saudara dan saya. Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup saudara. Jika saudara letih dan lesu dan berbeban berat, Tuhan katakan, mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Jika hari-hari ini saudara merasakan hidup ini kok biasa-biasa aja ya, dirubah cara berpikirnya. Hidup ini bukan biasa-biasa saja jika saudara dan saya ada di dalam Tuhan Yesus. Hidup ini bukan sesuatu yang biasa saudara, karena Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Boleh nggak sedih Bu? Saya katakan boleh, tapi nggak boleh nemen saudara. Lek sedih berhari-hari itu kurang iman, kurang bersyukur. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada sebuah kabar sukacita bagi saudara dan saya bahwa Dia Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Yang semangat saudara. Amin. Oh keren, ini namanya 2000 orang. Ya, kita percaya tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dari mana? Utara, barat, timur, selatan datang di tempat ini. Mereka mencari Tuhan. Mereka ingin dan rindu berjumpa Tuhan di tempat ini. Tuhan ada saudara. Untuk itu jangan lagi loyo, semangat. Dan tema hari ini adalah tetap percaya Tuhan walaupun di situasi yang tidak baik saudara. Hari-hari ini semua orang berkata tidak baik. Betul Pak, benar? Hari-hari ini banyak orang mengatakan Bu, sulit loh. Tahun 2025 sulit Bu. Tahun 2024 sulit, tapi saudara dan saya bisa melaluinya. Amin. Hari ini kita sudah di penghujung 2025. Apa yang saudara dapatkan selama hampir selesai tahun ini? Ya, banyak hal saudara. Ya. Saudara terkasih, mari saudara, kita mau belajar firman Tuhan. Kehidupan memang tidak gampang. Kehidupan memang hari-hari ini semua orang berkata sulit.
mau belajar percaya Tuhan walau di situasi yang sulit. Bagaimana caranya kita bisa menghadapi semua itu? Yang pertama, simpel saudara, hidup selalu melekat kepada Tuhan. Katakan kiri kanan, hidup harus melekat kepada Tuhan. Ya, katakan saudara semangat. Kalau tetanggamu, katakan harus semangat. Yang pertama adalah hidup selalu melekat kepada Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Ya. Sudah dapat semua, saya bacakan buat saudara. Yohanes 15 ayat 7, demikian firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin saudara. Jika saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka Tuhan katakan mintalah maka diberikan. Amin saudara. Percayalah bahwa hidup saudara ini adalah hidup penuh kasih dan anugerah Tuhan. Saudara hari ini percayalah bahwa hidupmu ini saudara bukanlah hidup yang biasa-biasa. Katakan, aku bukan orang biasa. Katakan satu dengan yang lain, aku bukan orang biasa, tetapi aku adalah anak-anak. Amin saudara. Firman Tuhan ini tegas banget saudara. Jika engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka mintalah apa saja Tuhan akan beri. Adakah Allah di tempat yang lain mengatakan hal demikian? Ada saudara? Saya jamin tidak ada. Maka itu saudara jangan pernah khawatir akan hidupmu, akan masa depanmu, akan apapun yang hari ini kau hadapi, karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Caranya bagaimana? Ya ini salah satunya. Menghadapi situasi yang tidak gampang ini saudara, kalau saudara dan saya tidak ada melekat kepada Tuhan, saya percaya saudara tidak mampu menyelesaikan 2025. Kalau saudara percaya dan hidup melekat kepada Tuhan, seperti pokok anggur saudara yang melekat kepada kita, ini adalah cara. Kalau saudara dan saya percaya bahwa hidup saudara dan saya dijamin oleh Tuhan, apakah sekarang kita harus bersusah hati jika menghadapi masalah? Mungkin keluarga, anak-anak, rumah tangga yang tidak baik. Percayalah, cari Tuhan terlebih dahulu. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah pada saat kita melekat, percaya kepada Dia, ada sebuah tangan yang ajaib, yang luar biasa, yang tolong saudara dan buka jalan bagi saudara. Amin. Takut lagi? Sedih lagi? Saudara mengucap syukur, saudara bisa beribadah yang seperti ini. Saudara bisa menikmati hadirat Tuhan dengan tenang dan damai sejahtera. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa tenang dalam ibadah, tidak bisa damai sejahtera dalam ibadah. Di sini saudara mengucap syukur. Gedung yang bagus, gedung yang indah, itu semua karena Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, mau menghadapi situasi yang tidak baik ini, kita harus melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14, Mazmur 91 ayat 14, demikian firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
yang menciptakan saudara dan saya, yang membuka jalan bagi saudara dan saya dalam menghadapi setiap masalah persoalan. Amin. Dan yang kedua, bagaimana kita menghadapi situasi yang demikian ini? Yang kedua, janganlah gelisah, tapi kenali Allah kita. Jangan kau gelisah menghadapi semua masalah. Jangan kau takut menghadapi segala sesuatu. Percayalah, Dia ada bagi saudara dan saya. Kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama. Ya, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita diminta Tuhan untuk percaya kepada Dia. Ia menciptakan saudara. Ia memberikan rancangan yang terindah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya ini diberikan Tuhan, yaitu apa? Masa depan yang penuh pengharapan. Jangan saudara merasa di tempat yang seperti ini sehingga saudara terbatas. Tidak, saudara. Saudara dan saya sama menghadapi keadaan ini. Dan kuasa Tuhan tetap sama hari ini, besok, dan selamanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang selalu disertai, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan otoritas menghadapi segala masalah. Amin, saudara. Percayakah bahwa hidup saudara ada dalam tangan Tuhan? Percayakah bahwa masa depan saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan? Amin. Jangan cuma amin, saudara. Saudara harus yakin. Ya, saudara harus yakin bahwa hidup saudara ada dalam rancangan Tuhan. Hidup saudara diciptakan saudara oleh Allah, bukan diciptakan ditinggal pergi, tidak, saudara. Tetapi saudara dan saya diciptakan untuk menggenapi firman Tuhan. Amin. Saudara terkasih, ada janji Tuhan bagi orang yang percaya, yaitu masa depan penuh dengan pengharapan. Jika saudara dan saya menerima firman hari ini, saudara harus lakukan bagian saudara. Karena Tuhan suka kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan cinta kepada orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Setiap firman yang disampaikan yang sudah keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Hari ini tangkap dengan baik, saudara, bahwa firman ini memberikan jawaban atas doa saudara. Tuhan, kapan aku dapat melalui semuanya ini? Tuhan, bagaimana caranya aku bisa lepas dari setiap masalahku? Hari ini jawabannya, saudara. Hidup melekat kepada Tuhan. Amin. Dan jangan pernah gelisah hatimu, saudara. Percaya saja. Yuk dibaca di dalam Yohanes 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya
selalu haleluya. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Ya, saudara diberkati Tuhan. Pulang dari tempat ini, keluar dari pintu ini, Tuhan katakan berkat akan aku berikan. Keren saudara. Amin. Percaya saudara. Percaya. Percaya? Ya begitu saudara mau dapat berkat kok. Ngaplo saudara. Ya harus semangat. Pendeta ini semangat 45 saudara. Ya saudara harus lebih semangat dari saya. Amin. Saya ngomong sampai ngotot saudara. Tekanan batin aku saudara, kalau saudara juga. Ayo semangat saudara. Ya. Jadi Tuhan berkata sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan akan lebih besar dari pekerjaan yang Tuhan lakukan. Amin saudara. Amin. Apa yang dapat saudara lakukan hari-hari ini yang lebih besar? Ya saudara mulai kuasai diri. Yang lakukan berubah. Betul? Amin. Yang lakukan berubah. Yang suka sedih berubah. Berubah. Gitu loh saudara. Ya, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya jika percaya. Saudara dan saya bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Tumpang tangan bagi orang sakit maka sembuh. Amin. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Itu pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan di masa lalu. Apakah masa ini tidak ada lagi? Kuasa itu ada saudara. Dan saudara itu adalah generasi yang dikurangi Tuhan. Amin. Percaya? Mau berubah hidup? Mau berubah pikirannya? Lebih baik? Saudara bisa melakukan hal yang lebih besar. Amin. Miliki iman saudara. Miliki iman dan percaya kepada Dia. Pekerjaan besar karena menanti saudara dan saya. Pekerjaan besar menunggu saudara dan saya melakukan itu untuk Tuhan. Di tempat ini saya terlalu percaya hamba-hamba Tuhan yang di Nurabi. Waktu mereka berdoa terjadi mujizat. Waktu hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan bagi jemaatnya, maka jemaat diberkati. Amin saudara. Mulai semangat. Tenang gak? Yakin? Keren. Ini loh gembala yang luar biasa. Domba-dombanya juga harus keren. Gak mau kalah dengan gembalanya. Ya, gembala jangan diserbu terus saudara. Kalau suka menyerbu itu kambing saudara. Saudara kambing apa domba? Bingung. Kambing domba ya. Kalau kambing suka nyeruduk, tapi kalau domba mendengar suara gembalanya, ayo pelayanan. Inggih. Tapi kalau kambing pelayanan bagaimana kan? Nanti ibadah saya kasih makan dia. Kamu kurang ajar di sini. Saudara jamnya makan dulu. Lapar enggak? Enggak malu-malu saya. Katanya lapar semua. Lapar makan firman. Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi pembalanya nanti bukan roti saja, tapi sego pecel. Ya manusia hidup ini bukan karena roti saja, tetapi bergantung dengan wifi. Betul? Nggak mau wifi bingung, dia begitu, betul? Harus berbeda. Cuma di tempat ini, pulang dari tempat ini, memiliki iman yang
kehujanan. Entek saudara pedangnya. Enggak saudara. Kena panas gak luntur. Kena panas gak luntur ya. Kena panas gak layu. Kena hujan turun. Benar tidur saudara. Di sana saudara, di Surabaya, kalau hujan mesti absen. Bu, saya nggak datang. Bu, kenapa? Hujan, bu, gerimis saya takut saudara. Tapi ketemu pacarnya. Hujan badai petir halilintar terus maju, los tak rewel. Amin. Sama kayak Tuhan Yesus kok rewel. Haleluya. Kembali ke laptop. Ya. Jadi saudara, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Makanya saudara berseru-serulah kepada Allah. Mintalah kepada Dia. Apa jadi kerinduan saudara? Lakukan dengan sungguh-sungguh dalam doa. Minta maka diberikan. Satu syaratnya saudara, jangan minta istri tetanggamu ya. Haleluya. Di sini enggak luar biasa. Saya percaya semua baik-baik saja. Saudara terkasih, itu adalah hal yang kedua. Jangan gelisah, tapi kenali Allahmu. Kita punya Allah yang dahsyat, Tuhan yang penuh kuasa. Dan ketiga, hidup selalu bersukacita. Amin saudara. Ketiga adalah hidup selalu bersukacita dalam Filipi 4 ayat 4. Saya dibantu Pak Edi membacakannya Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. 6 sampai 9. Dilanjut Pak Edi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Saudara dibacakan dengan jelas ya saudara ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Kalau bersukacita, saudara harus terus bersukacita. Artinya hidup ini bukanlah sesuatu yang sulit di dalam Tuhan. Saudara bersukacita, sukacitalah, tersenyumlah, tapi jangan tersenyum sendiri saudara. Diam-diam senyum, tombol takut saudara. Ini apa kalau senyum gini ya? Tapi saudara harus bersukacita. Badai apapun yang menerpa saudara, saudara tetap kuat, saudara tetap ada di dalam tangan Tuhan. Saudara tidak pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Apapun kondisi kehidupan saudara ini, mungkin keadaan saudara hari-hari ini sedang gelisah, sedang takut menghadapi kehidupan ini, menghadapi keadaan dunia yang tidak semakin baik, cuaca yang tidak semakin baik. Saudara mengatakan, Tuhan, aku takut masa depanku, bagaimana anak-anakku, bagaimana kelak kemudian. Saudara, percayalah, apapun yang saudara pikirkan, Tuhan terlebih dahulu memikirkan apa yang terbaik bagi saudara. Jadi jangan pernah saudara memikirkan lebih daripada yang Tuhan pikirkan. Kalau saudara memikirkan lebih daripada yang Tuhan pikirkan, saudara, rumah sakit penuh,
terjadi. Maka itu saudara, mari kita mulai belajar hari ini, membuka hati kita, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya apa saudara? Saudara ini tetap kuat di dalam situasi apapun. Kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun situasi hari ini tidak baik. Amin saudara. Mau diberkati Tuhan? Mau saudara memberikan masa depan penuh harapan? Percayalah firman Tuhan. Terus lakukan bagian saudara. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus berarti ada sebuah jaminan yang diberikan bagi saudara dan saya. Ada garansi yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Jangan saudara mengatakan aku tidak mungkin menyelesaikan 2025 ini karena masalahku begitu luar biasa, masalahku banyak. Tidak saudara. Mulai cara berpikir kita diubah, cara berbicara kita diubah karena Tuhan memberkati saudara. Mulut bibir lidah saudara diberkati Tuhan. Maka berkata-katalah yang positif. Jangan berkata aduh tidak bisa, mati aku. Berapa banyak orang yang sering mengatakan itu? Ngawur kamu tuh, mati aku cara begini. Banyak nggak di sini? Halo, nggak ada ya? Luar biasa, ada yang aku. Ya, luar biasa saudara. Sering saudara kita tidak sengaja mungkin mengatakan waduh mati aku. Wes mati bener saudara. Bukan mati hidup saudara, tapi iman saudara. Ya, mulai berubah. Damai sejahtera itu akan diberikan bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir saudara, yang Tuhan mau kita dapat menghadapi dan percayai Tuhan meskipun situasi tidak baik, ialah hidup selalu bersyukur. Amin. Hidup selalu bersyukur itu mudah apa tidak saudara? Tidak mudah saudara. Jika saudara tidak melibatkan Tuhan, itu sangat sulit. Jika saudara berjuang sendiri tanpa melibatkan Tuhan, itu sangat amat sulit. Maka Tuhan berkata apa? Mari datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ada janji Tuhan bagi saudara di dalam kesesakan. Dia mengundang saudara untuk masuk dalam Dia, dalam hadiratnya. Apa? Untuk menikmati karya Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kau kelegaan. Ada janji Tuhan yang pasti akan diberikan bagi saudara dan saya. Jika hari-hari ini kau letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Dia. Dia adalah Sang Pembuka jalan. Berjalanlah di atas kemustahilan. Hari-hari ini saudara dan saya harus berjalan di dalam kemustahilan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara percaya kemustahilan itu bagi dunia, saudara yang dikatakan tidak mungkin menyelesaikan. Tetapi waktu saudara percaya, maka akan terjadi mujizat. Amin saudara. Waktu Musa menghadapi masalah di depan, yaitu saudara dikejar oleh tentara Firaun. Di depan ada laut, di belakang tentara. Apa yang dia lakukan? Dia mulai percaya kepada Tuhan. Maka laut itu bisa dibelah. Bukan karena hebatnya Musa, tetapi karena Tuhan cinta kepada Musa dan umat Israel. Saudara dan saya dicintai Tuhan. Maka itu saudara bersyukurlah senantiasa di dalam hal. Dan itu dikatakan di dalam apa saudara? Mazmur 118 ayat 1. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan tidak berubah. Dia tetap setia. Dulu, sekarang, bahkan
jujur banget saudara. Saudara dan saya sering tidak jujur di hadapan Tuhan, tapi hari ini berubah. Kita akan mau jujur, kita akan mau terus bersyukur, karena bersyukur adalah kunci utama untuk membuka surga. Amin. Waktu saudara bersyukur, ada ucapan syukur, maka surga terbuka bagi saudara dan saya. Pintu surga dibukakan bagi orang yang selalu mengucap syukur. Kalau orang yang bersungguh-sungguh Tuhan ngomong, no, tidak ada jalan bagimu. Kalau saudara dan saya bersungguh-sungguh, apapun bersungguh-sungguh tidak bersyukur, Tuhan katakan, malaikat kunci surga. Orang usah diundang. Mau saudara? Halo? Ya mau saudara. Saudara nanti saya ngomong saudara. Tiba saudara mau motor saudara. Pintu surga dibuka bagi saudara. Amin. Berkat diberikan bagi saudara. Semua diberikan bagi saudara. Suwe-suwe amin. Saudara terasa, mari mengucap syukur. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya agak cepat saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada ucapan syukur yang keluar dari hati saudara, dari bibir lidah saudara, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Karena waktu saudara mengucap syukur, maka pintu surga dibuka. Amin. Siap membuka pintu surga? Siap masuk surga? Tak doakan Pak saya tidak. Langsung doa. Supaya amin saudara. Ya, terus kalau dimiliki berkat, amin, amin. Sekarang mau pulang ke Bapa di surga, amin. Ayo bersama-sama kita berjamaah pulang ke Bapa di surga. Mau saudara? Aduh ya, ada sing amin, ada sing nggak mau, ada sing senang diam saudara. Kadang lagi sesekali, wis aku tak pulang aja. Hari ini bukan itu yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan mau perubahan dari hati saudara, pikiran saudara, sehingga saudara bisa melalui semuanya. Amin. Mau diberkati? Mau melayani? Mau nyumbang? Dahsyat saudara. Nampar sebentar lagi saudara. Butuh banyak gereja. Siap? Ya, syukur saudara. Ya saya memang harus berakhir saudara. Kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Amin saudara. Ya, kalau tadi saya menantang saudara untuk yakin, percaya dan mengucap syukur saudara, amin. Hari ini saya menantang saudara. Maukah saudara memberikan hidupmu untuk Tuhan? Siapa yang bilang amin? Ini bukan jebakan saudara. Benar saudara. Ojo perhatian saudara. Ya, berikan hidupmu untuk Tuhan, sehingga engkau tetap dapat melalui kehidupan ini walaupun sulit. Semangat. Kalau hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini hidup bergairah, memiliki passion yang dahsyat, saya percaya berkat Tuhan mengalir dari kepala hari jangan bahkan saudara, artinya sampai kepada jemaat.
Sikala lama tandia lama syanda lama syanda. Urapa syanda